Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Andriani Putri dari kelas M91 dengan NIM 200407500002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran IPS kelas 6, yakni karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN, yakni pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Langsung saja kita membahas tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yakni luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua yakni iklim tropis dan garis khatulistiwa. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan daerah tropis dan garis khatulistiwa itu? Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selanjutnya yakni mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Yang ketiga yaitu letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia daratan yakni 1.922.570 km persegi. Lautan yakni 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Selanjutnya astronomis, yakni 6 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan ini menyebabkan iklim tropis, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur menyebabkan perbedaan waktu yakni WIB, WITA, dan WIT. Dan selanjutnya geografis terletak di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini menyebabkan adanya pencampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Selanjutnya kita membahas negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Yang pertama yaitu Indonesia. Sosial budaya Indonesia yakni tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Ekonominya, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Politik Indonesia yakni
negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yakni Malaysia. Sosial budaya Malaysia yakni tarian ulek mayang dan tarian sapin. Ekonomi Malaysia yakni perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Selanjutnya, politik Malaysia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga yakni Singapura. Sosial budaya Singapura yakni kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonominya, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politiknya sistem republik parlementer. Selanjutnya yang keempat, Thailand. Sosial budaya Thailand yakni suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonominya yakni timah dan mangan. Politiknya yaitu sistem monarki konstitusional di mana Perdana Menteri adalah pemerintah dan raja. Bentuk negara Thailand yakni berbentuk kesatuan. Yang kelima yakni Filipina. Sosial budayanya yakni tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. 3 yakni ekonomi, tembaga, nikel, emas, kayu, seng, dan kobal. Selanjutnya politik Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya yang keenam yakni Brunei Darussalam. Sosial budaya Brunei Darussalam yakni didominasi suku bangsa Melayu, sisa suku bangsa Cina, Kedayan, Kadasan, dan Dayak. Ekonomi Brunei Darussalam yakni minyak bumi dan gas alam. Politiknya yakni sistem monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Yang ketujuh yakni Myanmar. Sosial budayanya yakni menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonominya yakni pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politiknya yakni sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala kepemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Selanjutnya yang kedelapan yakni Vietnam. Kondisi sosial budaya ekonomi dan politiknya yakni suku sosial budaya yakni suku di Vietnam homogen. Suku terbesar di Vietnam sebagian besar tidak beragam. Bahasa resmi Vietnam adalah Inggris dan Prancis. Ekonominya yakni bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang, menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Politiknya yakni Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Yang kesembilan yakni Laos. Sosial budayanya yakni bahasa Laos dengan agama Buddha. Ekonominya, perekonomian Laos
bertumpu pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politiknya yakni menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Yang terakhir yaitu Kamboja. Sosial budayanya yakni budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Theravada diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Interaksi budaya lain adalah Festival Bon Om Teuk atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonominya yakni dua tujuan utama Kamboja, yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik berbentuk monarki konstitusional. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Mudah-mudahan anak-anak semua mengerti tentang materi tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.